Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu muslimah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita berada dalam kajian muslimah untuk membahas perihal sholat yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan sholat pada waktu subuh, yaitu sholat, batasan waktu sholat di waktu subuh. Disebutkan kemarin pada hadis ke 151 sampai 153, Rasulullah SAW itu memulainya ketika keadaan masih gelap dan pernah selesai ketika sudah terang, di mana seseorang bisa melihat teman duduk di sampingnya. Artinya ketika itu Nabi SAW membaca ayat yang sangat-sangat panjang. Kita sebut sangat-sangat panjang karena ini lama sekali. Sekitar 1 jam itu selesai, berarti sekitaran itu kalau menurut hitungan kita saat ini. Dan kita melihat bahwasanya untuk waktu tersebut menunjukkan dua hal. Waktu subuh itu ketika keadaan masih gelap, walaupun sudah terbitnya fajar shadiq di sini, kemudian berakhir ketika waktu sudah menunjukkan terang, dan tepatnya ketika matahari itu sudah tenggelam. Sekarang kita melihat hadis ke 154 dari kitab Bulughul Maram dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, muttafaqun alaih. Disebutkan dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, ia menyatakan, kami pernah melaksanakan sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat fayan sorifu ahaduna, salah seorang dari kami pulang. Wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi, dan ia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah yang ia panahkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat pada footnote 154, pengertian mawaqi nablihi, tempat jatuhnya anak panah. Ini dikatakan dalam penjelasan mata kaki, mawaqi nablihi, letak anak panahnya mengenai sasaran. Berarti sesuatu ketika maghrib itu sudah tiba dan Rasulullah SAW itu selesai melaksanakan sholat, itu menunjukkan benda masih terlihat, berarti tidak sangat-sangat gelap di waktu maghrib tadi. Dan yang dimaksudkan dengan nabl itu adalah dengan fathah lalu sukun, ialah anak panah, dan tidak ada bentuk tunggal dari kata tersebut. Jadi nabl ya nabl, yang dimaksudkan sini adalah anak panah. Jadi waktu tadi ini menunjukkan
waktu sholat maghrib, di mana selesainya keadaan itu masih terang, nggak gelap sekali, nggak gelap gulita yang membuat benda-benda itu sulit terlihat. Nah, kita lihat lagi hadis nomor 155. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Atamman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya." Pernah pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan salat isya hatta zahaba ammatul lail, hingga larut malam. Summa kharaja, kemudian beliau keluar. Waqal, dan innahu lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Dan Nabi SAW mengatakan ketika itu beliau keluar dan sholat lalu bersabda, sungguh inilah waktu sholat isya. Sungguh inilah waktu sholat isya. Seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan bagi umatku. Seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan bagi umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan tentang waktu isya, disebutkan pelaksanaannya ini sampai larut malam. Hatta zahaba ammatul lail. Dan beliau katakan ketika Nabi SAW ini keluar, sungguh inilah waktu sholat isya, artinya walaupun sudah larut malam, waktu sholat isya masih ada. Seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan bagi umatku. Seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan bagi umatku. Artinya di sini sholat isya ini boleh diundur waktunya. Jadi ada sholat yang waktunya itu boleh diundur. Ini sampai sholat isya ini dikerjakan sampai pertengahan malam, boleh dikerjakan larut malam. Namun dengan catatan, sholat isya ini boleh diundur selama tidak menyusahkan jamaah. Sholat isya itu tidak diundur, ya, boleh diundur selama tidak menyusahkan jamaah. Namun kalau jamaah itu sudah siap di awal waktu, semua sudah siap untuk melaksanakan sholat isya, maka lebih bagus dilaksanakan di awal waktu. Jadi bolehnya waktu isya itu diundur kalau memang kita melihat kondisi jamaah belum pada siap. Imam melihat kondisi jamaah belum pada siap. Namun ketika sudah siap, boleh dikerjakan di awal waktu. Ini seperti yang kita alami saat ini, sholat isya umumnya itu dikerjakan di awal waktu. Namun kalau sekali-kali mau diundur juga tidak masalah, karena Nabi SAW masih membolehkan hal ini selama tidak memberatkan jamaah. Kemudian masih lagi membicarakan tentang sholat yang boleh diundur waktunya. Kita lihat di hadis 156 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza staddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika cuaca panas terik, jika matahari itu sudah terasa panas, artinya di sini di siang hari sangat-sangat panas. Fa'abridu bis shalah, maka laksanakan sholat ketika cuaca sudah agak dingin. Artinya tidak dalam keadaan panas sekali. Nabi SAW katakan karena panasnya terik itu merupakan sebagian dari hembusan neraka jahanam. Karena panas terik tadi itu adalah merupakan sebagian dari hembusan neraka jahanam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini juga kita lihat ada waktu sholat yang boleh diundur. Lagi yang kedua di sini adalah sholat zuhur. Kapan sholat zuhur ini boleh diundur? Yaitu ketika terasa sangat-sangat panas. Maka Nabi SAW membolehkan waktu zuhur itu diundur.
Diundur sampai terasa dingin. Dan di sini faedah yang lainnya lagi bisa kita ambil, sebab panasnya terik matahari tadi ini asalnya dari hembusan neraka jahanam. Ini asalnya dari hembusan neraka jahanam. Artinya di sini panasnya jahanam ini sudah ada saat ini panasnya. Artinya neraka itu sudah ada. Namun tentang apakah ada penghuninya saat ini? Tentu tidak, karena belum ada hisab saat ini. Namun untuk keberadaan neraka itu sudah ada. Karena panasnya itu dapat dirasakan ketika keadaan di dunia itu sangat-sangat panas. Dikatakan oleh Nabi SAW, fa inna syiddatal harri min fahi jahannam. Karena panasnya cuaca itu dari hembusan neraka jahanam. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lainnya, neraka juga punya keadaan yang sangat-sangat dingin. Sehingga di neraka itu dapat memiliki dua kondisi. Yang pertama, keadaan yang sangat-sangat panas. Yang kedua, itu keadaan sangat-sangat dingin. Kalau keadaan sangat panas itu dari panasnya jahanam. Kalau keadaan sangat dingin itu dari dinginnya jahanam. Dari dinginnya neraka. Dan ini bisa dilihat pada pembahasan hadis yang lainnya. Berarti kalau kita dapat cuaca yang sangat-sangat dingin sekali, ini adalah terusan dari dinginnya neraka jahanam. Nah, itu tentang dua waktu sholat yang boleh diundur, yaitu sholat isya dan sholat zuhur. Namun kalau sholat zuhur sini boleh diundur ketika cuaca panas saja. Namun kalau tidak demikian, maka tetap bagusnya dikerjakan di awal waktu. Kemudian ada lagi hadis dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Asbihu bis subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum." Dirikanlah salat subuh. Ya, dirikanlah salat subuh hingga kondisi sudah sedikit terang. Karena yang demikian itu sangat besar pahalanya untukmu. Dirikanlah salat subuh fa innahu a'dhamu li ujurikum. Yaitu berpagi-pagilah dalam melaksanakan salat subuh. Karena yang demikian itu sangat besar pahalanya untukmu. Kalau di sini dikatakan asbihu, di sini kita lihat dulu penjelasannya. Asbihu bis subuhi. Dalam riwayat yang lain dikatakan asfiru bil fajri. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah salatlah subuh ketika fajar telah bersinar. Namun makna ini nanti bertentangan dengan hadis yang lainnya yang mengatakan salatlah subuh pada waktu gholas. Pada saat masih gelap. Namun yang benar dengan cara kita kompromikan dua riwayat yang ada, bahwa yang dimaksudkan memperpanjang bacaan itu hingga waktu sudah terang. Berarti waktu awalnya sholat subuh itu mulai dari golas, yaitu keadaan gelap, dan waktu akhirnya ketika sudah terang. Ini sama seperti yang kita sudah lewat pada hadis 151 sampai 153. Jadi intinya di sini terangkan tentang waktu sholat subuh. Waktu awalnya yaitu ketika fajar shadiq itu terbit. Waktu berakhirnya ketika keadaan itu sudah terang. Kalau matahari sudah terbit, ini menunjukkan bahwa keadaan atau waktu sholat subuh itu sudah berakhir. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya boleh melaksanakan sholat subuh meskipun ya sudah tidak gelap lagi. Artinya sudah mulai terang, yang penting tidak atau belum terbitnya matahari. Kemudian masih di hadis tentang waktu-waktu sholat, hadis 158 dan 159. Yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'ah minal asri qabla an tagruba asy-syamsu faqad adraka al-asra." Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, berarti ia telah mendapatkan sholat subuh.
Siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari itu terbit, berarti ia telah mendapatkan subuh. Dan barang siapa mendapatkan sholat asar 1 rakaat sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada dalam riwayat Muslim dari Aisyah seperti hadis yang lalu, dan berkata sajadah atau sujud itu sebagai pengganti dari kata rakaah, yaitu 1 rakaat. Kemudian ia berkata makna sajadah itu adalah rakaah. Artinya di sini kesimpulan yang bisa kita ambil tentang masalah seorang yang mendapatkan 1 rakaat, berarti dia mendapatkan sholat. Seorang mendapatkan 1 rakaat, berarti dia mendapatkan sholat. Dan kalau kita lihat dalam riwayat yang lain lagi, 1 rakaat didapati dengan seseorang itu mendapatkan ruku. Kalau dapat ruku berarti dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat berarti mendapatkan sholat. Maka kalau orang itu mengerjakan sholat subuh atau sholat asar itu misalnya sebelum matahari terbit atau sebelum matahari tenggelam, dia mendapatkan 1 rakaat, berarti dia mendapatkan sholat tersebut. Ini yang kita simpulkan. Dan juga kesimpulan yang lainnya, bagi orang yang punya uzur, ketika dia mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari terbit atau sebelum matahari tenggelam untuk sholat asar, maka dia telah mendapatkan sholat. Ya, maka dia telah mendapatkan sholat. Berarti kalau tinggal 1 rakaat atau sudah mendapatkan 1 rakaat terus matahari terbit, berarti tinggal mendapatkan lagi 1 rakaatnya karena dia sudah mendapatkan sholat saat itu. Kemudian kita bisa simpulkan juga dalam hadis ini, waktu berakhirnya sholat subuh ketika matahari itu terbit, dan waktu berakhirnya sholat asar, dan ini adalah waktu doruri, yaitu ketika matahari itu tenggelam. Karena waktu sholat asar itu ada 2 macam, ada waktu ikhtiari, waktu pilihan, dan ada waktu doruri atau waktu darurat. Kalau waktu doruri di sini berlaku untuk orang-orang yang mendapatkan uzur, yaitu mereka yang mendapatkan uzur dalam sholat, mendapatkan uzur karena misalnya baru suci haid ketika matahari itu akan tenggelam. Maka kalau dia sudah mandi, kemudian dia itu melaksanakan sholat asar, namun baiknya di sini digabungkan dengan jamak dengan sholat zuhur, mendapatkan 1 rakaatnya nantinya, dia berarti telah mendapatkan sholat. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la salata ba'da subuhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-maghrib hatta taghib asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan la salat ba'da salatil fajri, tidak ada salat lagi setelah salat fajar atau salat subuh. Juga hadis 161 sampai 163. Ini juga ada hadis yang sama juga. Ini tentang larangan untuk salat di waktu terlarang. Dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amr, kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Uqbah bin Amr, Rasulullah SAW itu melarang kita untuk sholat, yanhana an nusalli fihinna, melarang kita untuk sholat di 3 waktu, wa an nakbura fihinna mautana, dan melarang kita untuk mengubur jenazah di 3 waktu berikut ini. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'ah, ketika matahari itu terbit sampai meninggi. Ketika matahari terbit itu sampai meninggi. Kemudian yang kedua, wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tazula syamsu,
ketika matahari terbit sampai meninggi. Kemudian yang kedua, ketika matahari tegak lurus sampai tergelincir, yaitu tegak lurus di atas kepala sampai matahari tergelincir ke barat. Kemudian yang ketiga, wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub, ketika matahari itu sudah melemah sampai matahari itu tenggelam. Kemudian wal hukmu tsani inda Syafi'i, ada hukum kedua dari mazhab Syafi'i min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah dengan sanad dhaif, ada tambahan ila yaumul jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Begitu juga dalam ada riwayat dari Abu Dawud dari Abu Qatadah juga disebutkan demikian. Nah, di sini para jamaah sekalian, kaum muslimah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan ada waktu terlarang untuk sholat. Ada waktu terlarang untuk sholat, yaitu di sini disebutkan ada 3. Kesimpulan kita itu ada 3. Yang pertama, ba'da subuh sampai matahari terbit. Yang pertama ba'da subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua, ba'da asar sampai matahari tenggelam. Yang pertama tadi ba'da subuh sampai matahari terbit, yang kedua ba'da asar sampai matahari tenggelam. Kemudian yang ketiga, matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Yang ketiga, matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Nah, 3 waktu ini adalah 3 waktu terlarangnya sholat. Ada tambahan tadi kecuali sholat Jumat, karena menurut riwayat ini sholat Jumat masih boleh imam itu naik mimbar atau sholat Jumat itu dilaksanakan ketika matahari di atas kepala. Namun tadi disebutkan riwayatnya itu lemah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini juga waktu terlarang untuk sholat. Di sini sholat apa yang dimaksud? Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang banyak yang membicarakan tentang waktu terlarang untuk sholat, dan kesimpulan dari para ulama, waktu yang terlarang untuk sholat di sini berlaku untuk sholat sunnah yang tidak punya sebab. Adapun untuk sholat sunnah yang punya sebab boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Apa saja contoh sholat sunnah yang punya sebab? Contohnya di sini adalah sholat tahiyatul masjid. Kalau ibu-ibu itu masuk masjid ketika sudah asar atau sudah subuh karena ada pengajian misalnya, maka boleh tetap melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Juga boleh melaksanakan sholat sunnah wudu ketika di waktu terlarang untuk sholat. Karena waktu sholat sunnah wudu ini adalah sholat yang punya sebab. Juga sholat yang punya sebab di sini adalah karena baru terbangun dari tidur. Asar dia baru terbangun jam 5:30. Maghribnya jam 5:30 lewat 10. Jadi di sini dia masih boleh mengerjakannya. Meskipun itu setelah asar karena punya sebab. Begitu juga baru bangun subuh jam 5. Ya, dan matahari sudah terbit ketika itu, atau jam 6 matahari sudah terbit ketika itu, maka saat itu boleh melaksanakan sholat untuk mengerjakan sholat subuh tadi yang baru diingat atau baru bangun tidur dikarenakan punya sebab. Jadi sholat-sholat yang punya sebab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, begitu juga dengan sholat 5 waktu yang ini baru dikerjakan karena baru ingat atau baru terbangun dari tidur. Ini tetap boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pembahasan tadi yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat, dan monggo di antara ibu-ibu sekalian dari Oman yang ingin bertanya kami persilahkan. Iya. Kalau boleh, Gimana Bu? dari Ustaz, Iya. ibu-ibu memikirkan. Kalau boleh ada 3 pertanyaan dari Ustaz mengenai topik hari ini, sambil menunggu ibu-ibu menyiapkan pertanyaannya untuk Ustaz. Kuis, untuk kuis ya? Kuis gitu Ustaz. Baik. Hadiahnya apa itu? Hadiahnya insya Allah Bermanfaat. isi dapur katanya Ustaz. Oh, isi dapur, berarti garam Lombok gitu ya? Iya Ustaz. Ya. Taib, sebentar.
Ini dari pelajaran kemarin. Kapan awal waktu sholat zuhur dan waktu berakhirnya sholat zuhur? Nggak boleh buka buku ya. Ya, nggak boleh liatin buku. Allah maha melihat nanti. Nggak boleh buka HP juga, nggak boleh. Ya, nyatet di HP, nggak boleh buka HP. Nggak boleh search di Google juga. Nanti ketahuan lihat murumaiso.com itu jawabannya. Ada waktu awal sholat zuhur dan waktu berakhirnya. Ada Ustaz. Iya, monggo. Satu konsep sendiri. Iya, monggo. Jadi dari matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya Matahari tergelincir kemana? ke barat. Ke barat, ya. Tapi betul. Iya, diberi ada lombok atau garam situ dikasih, Bu, monggo. Alhamdulillah. Terus ada lagi yang kedua sekarang. Sebutkan 2 sholat yang waktunya boleh diakhirkan. Sebutkan 2 sholat yang waktunya boleh diakhirkan. Sholat tahiyatul masjid. Saya tadi nggak bahas sholat tahiyatul masjid tadi, itu nggak ada sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 sholat, sholat isya sampai kapan boleh diakhirkan? Sholat isya, iya, kapan boleh diakhirkan? Kapan saatnya kita boleh mengakhirkan sholat isya? Nah, coba yang lainnya. Saya coba menambahkan Pak Ustaz, kalau sholat isya sampai tengah malam. Iya, kapan ibu boleh mengakhirkan? Sepertiga malam. Iya, iya, kapan boleh diakhirkan? Nggak kedengaran Pak Ustaz, maaf. Dalam situasi, aduh lupa saya yang itu. Iya. Oh, jemaah sampai kondisi jemaahnya itu Pak Ustaz. Ketika jamaah itu belum siap, boleh diakhirkan. Jadi imam itu melihat kondisi jamaah ketika mau mengakhirkan. Terus yang kedua sholat apa? Yang kedua sholat asar Pak Ustaz. Sholat apa? Zuhur sampai akhir Kapan? Karena panas cuaca. Ketika keadaan sangat-sangat panas sampai cuaca itu agak sedikit tidak panas lagi, ya kan? Taib. Dapat yang kedua, silahkan dikasih hadiah yang ketiga. Kuis yang ketiga. Kapan disebut mendapatkan sholat? Kapan disebut mendapatkan sholat? Dan kapan disebut mendapatkan 1 rakaat? Kapan disebut mendapatkan sholat? Kapan disebut mendapatkan 1 rakaat? Untuk mendapatkan sholat satu rakaat, apabila kita mendapatkan ruku Pak Ustaz. Kalau mendapatkan sholat berarti kalau mendapatkan 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat ketika kita mendapatkan ruku. Ya, taib. Iya, betul. Iya, kuis ketiga sudah. Jadi dapat sholat ketika dapat 1 rakaat, dapat 1 rakaat ketika dapati ruku. Ya, sudah 3 pertanyaan tadi. Monggo ada bertanya silahkan.
Boleh masalah lainnya juga, nggak mesti dengan sesuai dengan materi tadi ibu-ibu. Masalah lain juga boleh. Mumpung ada kesempatan bertanya, silakan. Iya. Monggo Bu. Mau nanya, Iya. durasi waktu dari matahari terbit di atas kepala kita sampai tergelincir itu apa sepanjang azan atau ada durasinya ya Ustaz? Biasanya tuh gak sampai 5 menit Bu. Tergelincir sudah, dia di atas kepala. Mau beralih tergelincir, cuma tergelincir 1 menit, 2 menit itu sudah bisa. Jadi gak terlalu lama waktunya. Jadi kira-kira sekitar selama azan ya Ustaz ya? Ya sebelum azan lah. Setelah azan itu sudah matahari tergelincir. Sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur, iya, sebelum masuk zuhur. Biasanya waktunya itu berakhir, ini para ulama itu katakan, dan ini juga waktu berakhirnya sholat duha, 15 menit sebelum waktu zuhur. Biasanya, ini cuma hati-hati saja, para ulama itu katakan waktu sholat duha itu berakhir 15 menit sebelum waktu zuhur. Karena sebentar lagi itu sudah masuk matahari di atas kepala. Dan ketika matahari tergelincir, itu barulah waktu zuhur itu masuk. Jadi untuk menjaga-jaga 15 menit sebelum zuhur. Iya. Waktu, tapi untuk yang persisnya durasinya pendeknya itu yang sebelum azan zuhur, iya, betul. Iya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau yang disebut sebagai 1 rakaat itu kalau kita sebut, soalnya saya dari dulu berpikir kalau kita ketinggalan Al-Fatihah itu kan termasuk rukun sholat. Baik. Jadi saya sudah ketinggalan 1 rakaat Ustaz. Jadi yang mana yang betul? Dapat 1 ruku, dapat 1 rakaat. Ini kaidah yang dimiliki oleh jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Dalilnya hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah itu pernah masuk sholat, melihat Nabi SAW itu ruku. Ya, melihat Nabi SAW itu ruku. Ketika itu dia ruku, dia lihat Nabi, wah Nabi sudah ruku. Maka sebelum masuk shaf, Abu Bakrah itu sudah ruku terlebih dahulu. Ya, sebelum masuk shaf, Abu Bakrah telah ruku dulu. Dan dia kemudian masuk shaf dalam keadaan berjalan sambil ruku. Ya, berjalan sambil ruku. Nah, sampai di shaf, lalu dia ikut ruku bersama Nabi. Namun ingat, dia ruku sebelum shaf. Dan dia jalan ke shaf itu sambil ruku. Nah, ini kan jadi suatu yang aneh. Maka Nabi SAW tegur Abu Bakrah ketika selesai sholat. Tadi saya lihat kamu itu lakukan ruku itu sebelum masuk shaf, ya. Kemudian Nabi SAW itu katakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah itu menambah kamu itu semangat. Namun hal tadi jangan diulang. Namun tadi dia dapatkan ruku, dapat 1 rakaat, itu sudah dianggap benar. Pendalilannya apa di sini? Dapat ruku, dapat 1 rakaat. Dan kalau dapat ruku berarti tidak baca Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah itu rukun, ya. Kalau ini sholat berjamaah, maka Al-Fatihah yang makmum tidak dapati karena dia cuma kejar ruku saja tadi, Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Maka kesimpulannya dapat ruku, dapat 1 rakaat berdasarkan hadis tadi. Walaupun tidak mendapatkan Al-Fatihah, Al-Fatihahnya jadi tanggungan imam. Sudah. Ada lagi? Atau kita selesaikan karena kita harus selalu mengikut belakang. Kalau memang ibu nggak bisa menyelesaikan Al-Fatihah karena ngejar imam itu ruku, maka Al-Fatihahnya diputus. Ya, karena tugas makmum itu kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisih. Dan dalam riwayat dikatakan, fa iza raka'a farka'u. Jika imam itu ruku, maka ikutlah ruku. Maka kita kejar rukunya imam dan kita dapat 1 rakaat. Dan nanti Al-Fatihahnya yang kurang tadi jadi tanggungan imam. Apalagi kalau ibu masuknya itu dalam keadaan jadi makmum masbuk.
Dan kejar Al-Fatihah cuma dapat separuh saja, maka separuhnya nanti jadi tanggungan imam. Dengan kaidah tadi, dapat ruku dapat 1 rakaat, dan bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ada lagi ibu-ibu, di luar topik juga boleh dari kita. Tadi yang mendapati ruku, mendapati 1 rakaat bisa dipelajari di rumaiso.com. Cari dengan judul mendapati ruku bersama imam berarti mendapat 1 rakaat. Sudah saya bahas di situ. Hadis-hadisnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Saya pernah membaca, kalau nggak salah, apakah itu sunnah Ustaz kalau imam kita menunggu kita ketika imam sudah sempurna sujudnya baru kita sujud, apakah itu sunnah Ustaz? Imam lagi sujud. Imam sujud sedang berdiri mau sujud dari itu gitu, dan kita harus menunggu sampai gerakan imam sempurna sujudnya baru kita mengikuti. Katanya ada sebuah hadis yang bilang bahwa itu sunnah Ustaz. Apa itu betul Ustaz? Artinya ini imam sujud, ya. Terus makmum itu ngikutinya ketika imam sudah sujud sempurna dulu baru kita ikuti sujud gitu ya. Iya. Iya, maksudnya memang seperti itu. Jadi ketika imam misalnya dari ruku ya, Allahu Akbar, imam itu ruku, sudah keadaannya ruku, baru kita turun ikut ruku, Allahu Akbar juga. Artinya di sini kita nyusul, kita mengikuti, tidak boleh berbarengan. Hal yang tidak boleh dengan imam itu yang pertama, tidak boleh lebih cepat daripada imam. Yang kedua, tidak boleh lebih lambat daripada imam. Sangat-sangat lambat sekali sampai ketinggalan 1 rukun, nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh lagi berbarengan dengan imam. Yang ada berarti nyusul. Imam sujud, yang penting imam sudah sujud, nggak mesti sampai dia nempelkan 7 anggota tubuhnya dulu, nggak. Yang penting imam sudah turun sujud, kita tahu imam itu sudah sujud, sudah ucapkan Allahu Akbar sempurna, kita ikut sujud lagi Allahu Akbar. Imam itu ruku juga sama, imam ruku Allahu Akbar, sudah dia bilang Allahu Akbar, ya berarti badannya sudah turun juga ketika itu, kita ikut turun juga Allahu Akbar. Itu namanya nyusul. Itu namanya imam itu diangkat untuk diikuti seperti itu. Diikuti itu artinya tidak berbarengan, namun setelah imam melakukan baru kita nyusul melakukan. Nah, pengertiannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Boleh di luar topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang hukum berenang. Hukum? Yang itu bagaimana? Contoh nazar. Iya, nazar terus. Ya contoh, misal kalau kontrak suami saya diperpanjang, saya kan menyumbang ke panti asuhan, seperti itu. Baik, kalau tidak diperpanjang. Saya kan tanya. Kalau tidak diperpanjang berarti apa? Nggak jadi nyumbang kan? Iya kan? Enggak, orang nazar seperti tadi. Kalau suami saya kontraknya diperpanjang, saya akan berinfak untuk panti asuhan. Berarti kalau tidak diperpanjang, berarti kan nggak jadi. Iya kan, betul kan? Nah, kalau seperti itu, inilah yang Nabi SAW itu kritik tentang masalah nazar. Nazar itu ada yang sifatnya itu bentuknya memberikan syarat terlebih dahulu. Ya, ada nazar itu yang bentuknya memberikan syarat terlebih dahulu. Artinya, saya mau dapatkan ini dulu, baru nanti saya mau beramal. Kalau tidak dapatkan ini, tidak mau beramal. Ini yang Nabi SAW itu katakan, nazar itu cuma keluar dari orang-orang yang pelit. Artinya, kalau mau dipenuhi, baru nanti dia itu bernazar. Kalau tidak dipenuhi, berarti dia tidak bernazar. Ya, makanya saran saya, baiknya tidak seperti itu ibu-ibu. Namun,
Pokoknya banyak berdoa saja, banyak berdoa, namun tidak perlu dalam bentuk nazar. Yang penting banyak berdoa pada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya, berikanlah yang terbaik untuk suami saya, berikanlah yang terbaik untuk keluarga saya. Kalau terpenuhi, barulah ketika itu bentuk syukurnya dia sumbang kepada panti asuhan. Namun tidak dalam bentuk nazar di awal. Namun kalau sudah terlanjur diucapkan dengan syarat seperti itu dan terpenuhi, maka tetap nazar tersebut wajib untuk dipenuhi. Berarti kalau tadi memberikan untuk panti asuhan, tetap dia berikan kepada panti asuhan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita bangun subuhnya agak siangan mendekati waktu syuruk gitu Ustaz. Iya. Terus kita dapat sholat subuh. Iya. Bolehkah kita qadha sholat qobliyahnya setelah waktu sholat subuh itu Ustaz? Karena kita terbiasa melakukan sholat qobliyah subuh itu. Baiknya lakukan sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuhnya kalau masih ada waktu. Ya. Jadi sholat qobliyah subuh dulunya, baru lakukan sholat subuhnya. Terus kenapa? Kalau sudah waktunya sudah hampir syuruk gitu. Berarti kalau sudah mau terbit matahari, nah berarti lakukan sholat subuh dulu. Habis itu sholat qobliyah subuhnya. Cuma karena ingin mengejar sholat subuhnya ini biar tidak dikerjakan di luar waktunya. Jadi kerjakan dulu sholat subuh ketika itu karena ini sudah darurat sekali. Setelah itu kita qadha sholat qobliyah subuhnya seperti yang ibu katakan tadi. Boleh. Sudah? Yang dilarang untuk sholat itu Ustaz, qobliyah Ustaz. Yang dilarang karena qobliyah subuhnya di sini ada uzur, mau ibu ganti qadha, maka tidak masalah, itu jadi sholat yang dilakukan karena punya sebab. Baik. Ada lagi? Ustaz, mau Ya. nambahin pertanyaan yang tadi. Ya. Yang sebelum kalau sama sekali tiduran dan kita kebangun waktu sholat subuhnya sudah kelewat. Terus? Qobliyah subuhnya itu dilakukan atau sholat subuhnya saja? Kita melakukan qobliyah subuh, misalnya ibu bangun jam 7 pagi dan waktu sholat subuh sudah berakhir, ibu lakukan sholat qobliyah subuh dulu, baru kemudian lakukan sholat subuh. Tetap boleh, karena orang yang punya uzur seperti itu masih boleh. Baik. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan lagi Ustaz, ada misalnya waktu Rasulullah melakukan sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Subuh kenapa? Semoga ada penjelasan Rasulullah itu pernah sekali melakukan sholat qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Boleh dijelaskan Ustaz? Bentar, saya search dulu. Ini riwayatnya. Saya cuma tahu ini riwayat dari sahabat dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Lihat di sini riwayat yang sahih dari Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Qais, kakeknya Sa'ad. Ia berkata Rasulullah SAW pernah melihatku, ya, melihat Qais berarti sedang sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Maka beliau berkata, 2 rakaat apa yang kamu lakukan wahai Qais? Kemudian Qais berkata, wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Maka Rasulullah SAW lantas mendiamkannya. Kata Imam Ibnu Qudamah, Nabi SAW menunjukkan akan bolehnya mengkodoknya berarti setelah sholat sunnah fajar. Karena Nabi SAW pernah mengkodok sholat sunnah zuhur juga setelah asar. Ini pun sama maksudnya, kata Ibnu Qudamah demikian. Jadi riwayatnya berarti dari Qais saja, Qais melakukan dan Nabi SAW tidak menyalahkannya.
Ya, seperti itu yang kami ketahui. Bisa cari di rumahisa.com dengan judul Qadha Salat Sunnah Qobliyah Subuh. Baik, ada lagi? Ada satu lagi. Ya. Saya mau tanya tentang sholat sah sholat. Ini perempuan orang katakan kalau mereka sholat pakai abaya, Iya. ujung jari itu masih tetap kelihatan. Apanya kelihatan? Ujung-ujung jari dan iya ujung-ujung jari tangan kan. Ya, Ujung-ujung jari tangan masih kelihatan. Terus itu gimana Pak Ustaz? kalau tangan kan boleh, Sholat yang tangan kan boleh kelihatan kalau tangan. kalau kaki tidak boleh ya Pak Ustaz? Kalau kaki tidak boleh. Kaki tetap tertutup, namun kalau tangan masih boleh. Ya, karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat wanita, boleh nggak saya sholat itu cuma pakai gamis saja, ya, dan dengan izar, yaitu dengan sarung, dan dengan sarung. Kemudian Nabi SAW katakan boleh kamu pakai seperti itu asal kakimu itu tertutup. Berarti kaki itu harus tertutup dalam sholat. Ya, seperti itu maksudnya. Ada lagi? Bisa lihat cara sholat wanita di rumahisa.com juga ada. Saya baru nyusun cara sholat wanita untuk ibu-ibu. Khusus untuk cara sholat wanita di rumahisa.com. Ada lagi? Pak Ustadz, batas untuk itu sampai mana kalau dibolehkan? Bolehkan apa? Tangan, apa ujung-ujung jari aja? Kalau tangan, telapak tangan masih boleh kelihatan. Ujung tangan berarti masih boleh. Nanti ibu-ibu nih ya, saya berikan link nih ya. Ini cara sholat wanita, baru seri 1 ini. Nanti seri kedua nyusul. Di Skype, cara sholat wanita seri 1 itu. Ini bisa dipelajari. Iya Ustadz tuh. Iya. Kira-kira Ada lagi? ada satu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya wudhu tidak pakai kaos kaki, terus waktu sholat kaos kakinya, itu gimana ya Ustadz? Ketika Itu wudhunya sempurna, kaos kaki tetap, jadi kakinya di wudhu dicuci, tapi waktu sholat kaos kakinya dipasang itu boleh atau tidak Ustadz? waktu mau pasang terus kenapa? Waktu mau sholat, terus pakai kaos kaki dulu Iya, terus? supaya tersingkat, itu hukumnya apa? Iya, makanya pakai kaos kakinya jangan sampai laki-laki lihat. Karena kaki aurat. Kaki aurat di luar sholat tidak boleh kelihatan. Terus? Kalau pakai kaos kaki waktu sholat nggak apa-apa, waktu sholat pakai kaos kaki. Sholat pakai kaos kaki. Apa ya Ustadz? Gimana ulang? Saya belum ini apa? Suaranya putus-putus. Iya, pada waktu sholat itu hukumnya apa? Waktu sholat, Ketika sholat menggunakan kaos kaki itu hukumnya boleh atau tidak? ibu mau pakai kaos kaki ataupun tidak ketika sholat, itu masalahnya bukan di situ, Bu. Yang penting kakinya itu tertutup. Makanya ketika sholat nggak boleh, cukup dengan kaos kaki saja nggak boleh. Terus gamisnya itu ngatung di atas mata kaki, nggak boleh. Harus tetap nutup sampai kakinya gamis itu. Ini kita bicarakan dalam sholat ya. Dalam sholat itu kaki wajib tertutup. Tadi saya sebutkan hadis dari Ummu Salamah seperti itu. Wajib itu kaki itu ditutup. Maka pakai kaos kaki pun itu belum cukup. Karena kaki masih membentuk
kelekuk tubuh ketika pakai kaos kaki. Jadi tetap harus tutupnya sempurna. Kalau Indonesia kan kita baju gamisnya kan biasanya di bawah mata kaki supaya nggak berat, karena kan Ustaz kita Iya. nggak boleh untuk sholat ya. Kalau melihat bahwasanya kakinya belum tutupi sampai kaki ke bawah, maka dia harus tambah kain atau tambah rukuh, tambah mukena untuk nutupi lagi bagian bawah. Nggak cukup dengan kaos kaki saja sholat, Bu. Kalau ibu anggapannya cuma kaos kaki, maka nantinya sholat pakai kaos kaki saja bagian bawah, kaos kakinya sampai setengah betis. Atasnya pakai rok aja sampai atas. Boleh nggak? Boleh nggak seperti itu? Saya pakai kaos kaki, ibu pakai kaos kaki sampai setengah betis. Ke atas betis, ke atas itu cukup rok saja. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Maka kaos kaki belum cukup. Ya. Lihat ini hadisnya. Saya bacakan ulang hadisnya ini. Saya bacakan ulang hadisnya. Gimana? Jadi kalau dari kaki kelihatan bentuknya, tapak kaki kelihatan bentuknya kan juga Belum boleh. Harus ditutup yang dimaksudkan ini bukan sekedar pakai kaos kaki. Ibu pakai kain yang lebar untuk sampai kaki. Coba lihat hadisnya ini, saya beritahu hadisnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa ia bertanya pada Nabi SAW, apakah wanita boleh sholat dengan mengenakan gamis? Ini sudah pakai gamis dan kerudungnya saja, sudah pakai penutup kepala, lalu tidak memakai sarung di bawahnya, izar di bawahnya tidak pakai. Nabi SAW katakan, idza kanat dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Boleh jika memang gamisnya itu lebar, memanjang, nutupi sampai punggung telapak kakinya. Coba lihat kalimatnya ya. Ini cuma pakai apa tadi? Gamis. Kalau gamisnya turun sampai ke bawah, nutup sampai punggung telapak kaki, maka boleh. Walaupun tidak pakai sarung di sini. Namun kalau itu belum menutupi, ya berarti harus pakai sarung. Nutupi kakinya tadi, dibuat lebih malahan. Nutupi kaki benar-benar. Jadi kaos kaki belum cukup. Paham ini Ibu ya? Saya suaranya putus-putus, saya belum paham ini. bukan ya. Jadi kalau misalnya ruku kan kadang agak tersingkap sedikit, itu juga tidak boleh nih. Iya, makanya agak tutup lagi ke bawah Bu, sarungnya atau kainnya ke bawah. Biar ketika mau ruku atau sujud kakinya tidak kelihatan juga. Paham ya ibu-ibu ya? Baik. Iya. Nanti lihat saya beri link ini cara sholat bagi wanita. Ada di poin keempat saya sebutkan tentang hal itu. Ini ringkasan dari Syaikh Fauzan. Nanti dilihat di linknya. Hadis yang tadi saya sebutkan dari Ummu Salamah. Ustaz, Iya. ingin garis bawahi pertanyaan yang pertama. Iya. Karena mungkin banyak di antara simpulannya pada saat sholat itu tidak boleh terlihat bentuk area yang diizinkan seperti telapak tangan dan wajah. Jadi tidak boleh bentuknya, termasuk meskipun kita menggunakan kaos kaki kan berarti kakinya tertutup tetapi bentuknya itu masih Betul sekali. orang. Betul. Jadi untuk gamis di sini memang jadi poin penting ya, karena banyak di antara kita yang menggunakan gamis yang modelnya tidak terlalu menutup ketika ruku atau sujud. Iya. Jadi, Maka harus cari tambahan kain. Yeah. Gitu. Ingat, gini. Saya pahamkan di sini. Ini ibu-ibu untuk aurat di dalam sholat ini lebih khusus loh di sini daripada di luar ini. Saya nggak panjang, ibu kurang sempurna di luar. Saya nggak mau singgung ini dulu. Namun kalau di dalam sholat, kalau ibu bahas dalam sholat, ibu kalau sholat ini nggak ada laki-laki loh kanan kiri, tetap harus tutup kepala. Karena itu syarat. Nggak boleh alasannya, ini kan saya dalam rumah. Ini cuma suami saya saja yang lihat, anak-anak yang lihat. Oh, nggak bisa. Karena ini syarat. Maka kaki juga itu syarat untuk ditutupi. Walaupun nanti nggak ada yang lihat. Jadi perhatikan aurat ketika ada orang dengan tidak ada orang. Dengan aurat kita yang kita harus tutup ketika sholat. Itu berbeda Bu aturannya. Ya, paham ini ya? Aurat ketika sholat dengan aurat ketika tidak sholat berbeda. Iya beda. Coba ibu-ibu kalau cuma duduk di dalam rumah saja.
Boleh nggak pakai jilbab? Gak ada siapa-siapa situ? Boleh kan? Namun ketika dalam sholat misalnya ibu alasan gini, ini kan nggak ada yang lihat sekanan kiri, nggak apa-apa saya buka kepala lah. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Maka berarti aurat dalam sholat dengan di luar sholat berbeda. Paham ini ya? Jadi kalau misalnya ibu pakai di sini kurang sempurna ketika di luar sholat itu kurang sempurna, kaki nggak ditutupi sempurna semacam tadi. Saya belum mempermasalahkan hal inilah. Namun saya sarankan ya tutup sempurna seperti tadi. Namun ibu mau melaksanakan sholat sekarang dan gamisnya tidak nutup sampai kaki. Istilah saya itu ngatung cuma sampai di mata kaki sajalah. Ibu harus nambah kain lagi untuk nutupi sampai kakinya. Seperti itu paham? Kalau tangan Gimana? kadang-kadang kalau tangan ini kan kadang-kadang bentuk gamis kita kan memang tidak mepet tapi sudah membentuk arah tangan ya, meskipun katakan 10 sampai 15 cm lebih lebar daripada ukuran tangan kita, tetapi kan membentuk anggota badan gitu. Nah, itu apakah Tangan yang sebelah mana? tangan lengan, tungkai ini. Lengan. Lengan apa telapak tangan? Apakah bukan lengan. Lengan. Nah makanya cari ruku atau mukena yang nutupi sampai tangan juga. Pada saat kita kadang kita pakai kerudungnya kan ada yang dipotong di bagian tangan sini atau lebih pendek. Nah itulah yang saya kritik itu. Kenapa dipotong sampai bagian situ? Kenapa Bu? Saya balik nanya nih. Kenapa dipotong di bagian situ? Alasannya apa coba dipotong? Itu fashion. Nah fashion kan berarti ya wes rampung Bu. Sebetulnya mungkin sedikit jadi kadang-kadang paham kita yang disyaratkan adalah menutup bagian dada dan anggota tubuh juga tidak membentuk yang jadi itu batas minimal. Jadi mungkin ketika ada model baru di sana ini. Nah itu makanya sudah toh Bu. Ini sekarang kita mau ibadah, gak usah model-model fashion itu tinggalkan saja sekarang. Sudah belanja ya Ustaz ya di sini. Iya. Ibu-ibu sering nanya saya juga, saya tuh jawabannya gampang saja Ustadz. Boleh nggak saya nambah? Tegaskan alis, pakai ini. Bu, alami saja itu lebih bagus. Wanita sering nanya ibu-ibu kalau kajian sering nanya kayak gitu. Saya bilang kenapa nggak alami saja gitu. Tetap kelihatan ayu, tetap kelihatan cantik kok. Kok ribet banget ya? Tadi padahal sudah paham ini. Coba ibu-ibu lihat rukuh zaman dulu kan nggak ada yang main potong-potong kayak tadi kan. Itu lebar itu rukuhnya itu. Sekarang kan yang inovasi baru. Kenapa sekarang ini ikut inovasi baru? Dulu kan sudah bagus. Iya kan ibu-ibu? Sudah paham ini berarti? Godaan. Iya itulah godaan pakaiannya ibu-ibu kayak begitu itu. Padahal belum sampai bahasan situ. Namun ibu-ibu sudah kena masalah di sini nih. Jadi hari ini kita punya alasan untuk menambah budget belanja baju syari. Iya. Supaya sholatnya Iya. Jadi ibu balik ke fashion yang dulu. Jangan ikut fashion saat ini. Kalau untuk model-model ruku, model mukena, model baju. Dulu itu lebih bagus. Sekarang itu neko-nekonya macam-macam sekali. Tambah inilah. Aduh semua serba fashion lah. bentuk mukena juga berarti jadi ini juga ya, kalau nggak salah di Indonesia itu model juga Ustaz, bentuk mukena yang kepala ke tangan itu agak yang pernah zaman dulu, zaman simbah-simbah di panggang itu mungkin masih banyak Ustaz. Terus kenapa? Kalau pada saat rukuk sama sujud itu kadang-kadang terlihat bentuknya. Ah itu berarti kurang, suruh nambah lagi harusnya. Kalau saya marahin jamaah, ngapain buka-buka kayak gitu, nutup sampai kaki.
Gitu Bu, paham ini ya? Iya Ustaz, paham. Insyaallah Iya. kita perbaiki. Iya. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu, ini baru kena satu masalah ini berarti ini. Udah. Sendiri gitu habis ini mau belanja. Iya. Kalau saya mau tanya tentang Al-Fatihah tadi Ustaz, mengulang soal Al-Fatihah. Boleh diulang Ustaz, mungkin barangkali bahas di kajian-kajian. Apakah kalau kita sholat jamaah itu betul-betul bagaimana kita membaca Al-Fatihahnya gitu? Kadang-kadang ada yang masih berbisik-bisik, ada yang di dalam hati. Sebetulnya bagaimana aturannya membaca menjelaskan Al-Fatihah kita? Al-Fatihah itu kalau disebut membaca ibu-ibu, kalau disebut membaca dalam sholat adalah minimal mulutnya itu gerak atau lisannya itu bergerak. Meskipun mungkin mingkem tapi ada yang bagian bergerak gitu, ada yang bergerak di mulut. Kalau cuma mingkem saja, nggak ada gerak apa-apa, atau dia katakan saya baca dalam batin, dalam hati, itu nggak disebut baca. Ya, itu nggak disebut baca. Silakan lihat perkataan Imam Nawawi, ada perkataan dari ulama yang lainnya menyebutkan cara baca itu gimana. Baca itu minimal mulutnya itu gerak. Jadi nggak boleh baca dalam batin saja, nggak boleh. Paham ini ya? Kalau dalam jamaah gimana Ustaz? Jamaah, kalau ibu yang dimaksudkan Al-Fatihah, berarti kita kalau pakai pendapat bacaan imam jadi bacaan makmum, berarti ibu cuma dengar bacaan imam ketika baca Al-Fatihah saja. Ketika mendengar dan ucapkan amin, itu sudah dianggap sama seperti baca Al-Fatihah. Ya, sudah? Sudah, jadi kalau sendiri bibir kita minimal bergerak. Iya. Kelihatan kita membaca. Tetapi kalau dalam jamaah yang sepenuhnya hanya amin ketika imam sudah selesai gitu ya Ustaz. Iya, betul. Ada lagi satu terakhir? Sudah barangkali? Sudah? Oh ya, Teh. Mengenai sujud sajadah yang dilakukan ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajadah. Kita juga diwajibkan menutup aurat ketika kita yang melakukan sujud sajadah di luar salat Ustaz. Gimana coba diulang, Bu? Apakah kita juga diwajibkan menutup aurat layaknya salat ketika kita sedang melakukan membaca Al-Quran di luar salat, seperti mengaji lalu kita menemukan sujud sajadah, apakah kita juga harus menutup aurat ketika melakukan sujud sajadah? Tentang sujud tilawah berarti ya, sujud tilawah atau sujud sajadah ya. Ya, betul. Terus kalau ini baca Al-Quran, Apakah pertanyaannya ketika apakah harus melakukan harus menutup juga aurat layaknya seperti sholat atau tidak perlu? Kalau di rumah mungkin kita bisa langsung sujud. nah, iya. Ini nanti kembali ke pembahasan ulama di sini. Ini kembali ke pembahasan ulama, apakah sujud tilawah itu bagian dari sholat atau tidak? Kalau menurut sebagian ulama itu bagian dari sholat. Sebagian ulama yang katakan lainnya itu tidak, maksudnya bukan itu termasuk dari sholat. Artinya tetap dipenuhi syarat-syarat sholat yang ada. Namun sebagian ulama katakan tidak seperti itu. Saran saya ya untuk masalah ini, mending ibu ketika baca Al-Quran, apalagi nanti akan menemukan ayat sajadah, mending ibu itu baca dalam keadaan nutup aurat. Tujuannya nantinya ketika mau sujud tilawah, ketika itu dalam keadaan aurat yang tertutup juga. Itu lebih sempurna ketika membaca Al-Quran. Dan itu lebih mengagungkan kalam Allah. Ya, karena ada sebab-sebab semacam itu. Walaupun sebagian ulama masih membolehkan sih tanpa tutup aurat juga ketika baca Al-Quran. Termasuk juga ketika sujud tilawah tadi. Namun lebih sempurnanya
ketika nutup aurat lebih bagus. Tujuannya nanti kalau dapat ayat sajadah. Walaupun memang untuk ayat sajadah sendiri kita tidak sujud pun nggak masalah. Ya, kita tidak sujud pun nggak masalah. Karena hukumnya sunnah tidak sampai wajib. Jadi saran saya kalau memang mau sujud tilawah dan yakin nanti akan ketemu dengan sujud tilawah, bagusnya dalam keadaan aurat yang tertutup atau syarat-syarat sholat itu terpenuhi. Wallahu a'lam. Sudah mungkin ya? Sudah Ibu? Sudah. Iya udah, sudah Ustaz. Iya, nanti kita ketemu lagi tadi minggu keempat dan minggu pertama berarti ya. Minggu keempat dan minggu pertama berarti tanggal 22 nanti insyaallah. Iya, tanggal 22 Desember insyaallah. Iya, itu saja mungkin dari kami ya. Mudah-mudahan gimana? 22 November kan? Iya. Iya. Minggu keempat dan minggu pertama kan berarti 22 November sama nanti tanggal 6 lagi Desember, 6 Desember lagi. Ya. Itu saja mungkin dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dimudahkan dalam urusannya, diberkahi dalam rumah, diberkahi juga dalam ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu saja dari kami ya, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.